Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembuatan akta nikah perjanjian kelas B dengan dosen pengampu Bapak FX Arsin dan juga Pak Winanto. Di sini ingin mempresentasikan sebuah podcast tentang tema yaitu akta perjanjian kredit. Adapun yang menjadi anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri dari Chandra Permana. Ada saya Aditya Rahman Maulana. Ada saya Dinda Sekar Maharani. Dan saya Muhammad Aryan Fadila. Baik, mungkin berikut podcastnya. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, balik lagi di Ngobrol Hukum dan Bisnis. Kali ini kita akan bahas satu topik yang sebenarnya dekat banget dengan dunia usaha, tapi sering dianggap sekedar formalitas aja, yaitu akta perjanjian kredit. Kalau orang mendengar kredit bank, yang terbayang biasanya proses pinjam uang lalu cicilan tiap bulan. Padahal di balik itu ada struktur hukum yang panjang, ada pertimbangan risiko dari bank, dan ada konsekuensi bisnis yang nyata buat pengusaha. Nah, di studio kali ini udah ada Mas Teddy, notaris di Jakarta Selatan, Mas Fadil, pimpinan cabang Bank Mandiri Jakarta Selatan, dan ada Mas Adit, selaku pengusaha yang pernah menjalani langsung proses kredit usaha. Hari ini kita ngobrol santai aja, tapi aku pingin kita benar-benar masuk ke realitasnya ya. Nah, Mas Adit, aku mulai dari kamu dulu nih. Waktu pertama kali kamu ambil kredit, apa sih yang kamu rasain? Apa langsung kepikiran aspek hukumnya, atau lebih ke yang kaya, yang penting dananya cara dulu aja deh? Baik, terima kasih Mbak Dinda udah mampu mengundang saya untuk hadir kali ini. Jujur awalnya lebih ke yang penting modal cair dulu Mbak. Karena fokus saya itu waktu itu ke pengajuan, kelengkapan usaha, laporan keuangan, sama proses analisis bank. Tapi pas masuk tahap akhir, baru terasa kalau yang paling serius itu justru dokumennya. Salah satunya akta perjanjian kredit. Saya ingat dokumennya tebal banget, bahasanya formal, dan nggak semuanya langsung gampang dipahami. Di situ saya baru sadar bahwa ini bukan sekedar pinjam uang biasa. Nah itu memang sering terjadi sih Mas. Banyak debitur fokusnya itu di pencairan dana. Padahal justru yang paling penting itu kita memahami struktur penyajiannya. Karena kredit itu kan bukan transaksi sekali selesai ya. Jadi hubungan jangka panjang antara bank sama debitur. Jadi menarik banget ya. Jadi sebenarnya dari awal tuh emang dipersiapkan sebagai hubungan jangka panjang, bukan hanya sekedar transaksi. Nah kalau gitu posisi akta perjanjian kredit itu sendiri dalam proses bank itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Jadi bisa dibilang puncak dari seluruh proses analisis kredit itu sebelum sampai ke akta, bank itu pasti sudah melakukan pertama penilaian usaha, kedua itu analisis kemampuan bayar, ketiga pengecekan atas jaminan tersebut, dan terakhir itu kita ada analisis risiko juga. Nah semua hasil analisis itu tuh kemudian kita tuangkan secara formal dalam akta pengerjaan kredit. Jadi ini bukan dokumen tambahan, tapi inti hubungan hukum antara bank dan debitur. Oh iya, saya tambahkan juga sedikit dari perspektif hukum ya Mbak, bahwa perjanjian kredit itu merupakan alat bukti yang otentik, di mana dia memiliki kekuatan pembuktian yang paling sempurna. Jadi nanti kalau misalnya sengketa, yang pertama kali dilihat itu dia isi akta tersebut. Jadi karena itu setiap klausul harus jelas dan tidak boleh ada multitafsir. Berarti notaris ini bukan cuma ngebuat dokumen aja ya, tapi juga memastikan kesepemahaman. Iya betul, kami para notaris ini memastikan bahwa para pihak itu memahami apa yang mereka tangani. Karena dalam prakteknya itu terjadi itu banyak perbedaan antara yang dibayarkan oleh debitur dengan apa yang dicantumkan dalam klausul perjanjian. Saya relate sih Mas. Dulu ada istilah seperti floating interest, covenant, penalty overdue. Itu awalnya saya nggak langsung ngerti dampaknya ke bisnis saya. Nah makanya sebenarnya komunikasi itu penting sih. Misalnya bunga floating ini, artinya bunga bisa berubah mengikuti kondisi pasaran. Kalau debitur emang nggak paham dari awal, nanti itu bisa kaget saat angsurannya itu berubah. Benar nih, berarti di sini kita ada 3 perspektif ya, ada dari bank, ada dari notaris, dan juga ada dari sisi pengusaha. Yang dimana semuanya ini harus sinkron. Nah, Mas Teddy, kalau kita bedah isi akta itu sendiri, apa aja sih bagian yang paling penting?
Oh ya, kalau lihat praktiknya ya Mbak, bahwa pada bagian awal akta itu biasanya berisi dengan identitas berpihak. Contohnya dalam akta ini misalnya pihak bank dijelaskan lengkap mulai dari perspektif dari jabatan pejabat bank, kemudian dasar kuasanya kalau dengan kuasa, sampai dengan anggaran dasar PT bank tersebut. Sedangkan debitur jelaskan itu termasuk identitas, alamat, pekerjaan, bahkan persetujuan istri ahli waris juga dicantumkan. Oh, jadi ada persetujuan pasangan juga ya? Kenapa sih harus sampai ke persetujuan pasangan gitu? Benar. Kenapa harus ada? Karena berkaitan dengan harta bersama dan perkawinan. Jadi bank ingin memastikan bahwa tindakan hukum ini disetujui oleh pasangan masing-masing dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Iya, saya juga dulu diminta pasangan ikut tanda tangan. Awalnya saya pikir cuma formalitas, ternyata penting juga gitu ya. Nah, setelah identitas para pihak, biasanya masuk bagian mana? Biasanya dijelaskan dulu nih latar belakang kreditnya. Misalnya debitur mengajukan kredit, lalu bank menyetujuinya dengan surat penawaran fasilitas kredit. Iya sih benar, karena kan kredit itu nggak muncul tiba-tiba ya. Ada proses analisis sebelumnya dan semuanya itu tuh harus terdokumentasi sebenarnya. Nah, bagian inti ini biasanya dimulai dari mana? Biasanya di pasal fasilitas kredit, misalnya ini saya ada contoh ditampilkan. Jenis kreditnya itu pinjaman rekening koran, tujuan penggunaannya itu untuk modal kerja, kemudian plafonnya 100 juta, jangka waktunya 12 bulan, dan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasannya dicantumkan. Berarti tujuan penggunaan dana memang ditulis jelas ya? Iya betul Mas Adit. Karena bank itu kan harus memastikan bahwa dana yang digunakan itu tuh sesuai dengan tujuan awal. Nah, kalau pencairan dananya sendiri ini diatur juga? Diatur, bahkan sangat detail. Misalnya dalam akta dijelaskan bahwa kredit bisa ditarik berulang selama masih dalam batas plafon dan jangka waktu yang belum habis. Saya juga bank punya hak untuk mengurangi plafon, menghentikan fasilitas kredit, atau menolak pencairan jika kondisi debitur menurun. Betul Mas Teddy. Nah, bagian seperti itu biasanya debitur suka nggak baca sampai habis. Iya sih, padahal justru itu tuh bagian pentingnya. Kalau bunga dan denda ini biasanya ditulis di detail apa sih? Detail sekali. Misalnya contoh nih, saya data bunganya 13,5% efektif per tahun, kemudian provisinya 0,25%, selanjutnya biaya administrasinya 2.500.000 dan penalti overdue-nya 2,5% per bulan dalam kondisi tertentu. Bahkan urutan pembayaran juga diatur. Jadi pembayaran debitur diprioritaskan dulu untuk yang pertama biaya, kemudian denda, kemudian bunga, baru pokok pinjaman. Wah, ternyata sedetail itu ya Mas Teddy. Iya, emang harus kayak gitu. Karena kan detail kecil seperti itu penting, apalagi ketika itu terjadi permasalahan pada pembayaran. Nah, sekarang aku mau nanya soal jaminan nih. Ini pasti krusial banget ya. Nah, betul. Kalau dalam akta ini dijelaskan nih nomor sertifikatnya berapa, surat ukurnya berapa, luas tanah, lokasi, sampai dengan nama pemilik jaminan. Dan disebut juga bahwa jaminan tersebut bersifat cross collateral. Cross collateral tadi itu maksudnya apa sih Mas? Itu tuh maksudnya bahwa jaminan itu mengikat fasilitas pinjaman lain yang dimiliki debitur di bank. Nah, ini biasanya pengusaha baru sadar belakangan. Betul, karena sebenarnya ya selain itu pun juga ada aset jaminan yang biasanya wajib diasuransikan sih. Benar, dalam akta kredit biasanya juga ada klausul banker clause, di mana kalau objek jaminan mengalami resiko, uang pertanggungan asuransi akan diprioritaskan untuk melunasi kewajiban debitur ke bank. Berarti setelah kredit cair ini hubungan dengan bank itu tetap berjalan ya? Iya, dalam praktik bank itu tetap melakukan monitoring. Nah, makanya juga ada namanya covenant dalam akta. Misalnya debitur wajib yang pertama membuka rekening di bank, menyerahkan laporan keuangan, kemudian menjaga pembukuan usaha, dan mengizinkan bank untuk melakukan pemeriksaan usaha maupun jaminan. Saya dulu baru sadar ternyata hubungan dengan bank itu terus dipantau, bukan selesai setelah pencairan ya. Nah, Mas Fadil, kan kita kan udah ngobrol panjang lebar banget ya. Nah, aku penasaran deh, kalau dalam praktiknya nih, semua ini tuh berjalan nggak sih sesuai isi akta?
Sebenarnya sebisa mungkin ya, tapi bisnis itu kan dinamis ya. Kadang usaha turun atau cash flow itu terganggu. Kalau misalkan itu terjadi, biasanya tuh kita bank evaluasi dulu sih, bisa restrukturisasi atau penyesuaian. Dan langkah-langkah tersebut itu sebenarnya sudah punya dasar juga dalam akta. Mas Adit selaku pengusaha pernah nggak sih mengalami hal yang seperti itu? Pernah Mbak, waktu cash flow usaha saya sempat turun, saya mulai benar-benar memahami apa arti itu keterlambatan pembayaran. Tapi karena komunikasi dengan bank masih baik, akhirnya masih bisa dibicarakan lah solusinya. Nah, itu tadi tuh contoh beban kredit yang sehat sebenarnya. Bukan berarti nggak ada masalah, tapi bagaimana masalah itu ditangani. Oke, nah Mas Dedi, dari sisi hukum nih, kenapa sih semuanya harus ditulis detail banget dari awal? Kenapa harus ditulis detail dari awal? Karena hukum itu bekerja berdasarkan kepastian. Semakin jelas isi perjanjian, maka semakin kecil pula potensi konflik di kemudian hari. Akta itu ibarat peta hukum bagi saya. Contohnya, ketika muncul masalah, semua pihak sudah tahu harus menuju kemana. Kalau kita rangkum dari obrolan hari ini, ternyata akta perjanjian kredit itu bukan cuma sekedar dokumen yang ditandatangani saat pinjam uang aja ya. Di dalamnya itu ada struktur hukum, perlindungan bagi semua pihak, analisis risiko dari bank, dan komitmen bisnis dari pengusaha. Jadi bukan cuma soal dana cair atau enggak aja, tapi bagaimana hubungan itu dibangun secara jelas dan berkelanjutan. Nah, terima kasih banyak nih buat Mas Dedi, Mas Fadil, dan Mas Adit sudah berbagi perspektif yang sangat nyata dan membuka cara pandang baru tentang dunia perkredit perbankan. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Ngobrol Hukum dan Bisnis. Baik, cukup sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 pamit. Terima kasih.